Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Perkenalkan, nama saya Indah Hisma Pratiwi. Saya merupakan dosen dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Saya merupakan dosen pada mata kuliah pengantar antropologi yang tentu sesuai dengan keahlian saya, yaitu bidang antropologi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Yang pertama yaitu identitas mata kuliah. Mata kuliah pengantar antropologi memiliki kode 1 AAP 041030, merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk nantinya mahasiswa mengambil mata kuliah antropologi sosial. Mata kuliah pengantar antropologi memiliki bobot 3 SKS yang ditempuh selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi 1, pertemuan 1 sampai 7 dilanjutkan dengan UTS, kemudian sesi kedua pertemuan ke-9 sampai ke-15 dilanjutkan dengan UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar antropologi yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep antropologi dan memahami pentingnya kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat multikultural sebagai landasan berpikir dalam pendidikan luar sekolah. Mahasiswa mampu menghubungkan konsep antropologi dengan pemetaan sosial budaya untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat berbasis kearifan lokal. Mahasiswa mampu menganalisis data sosial budaya untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam program pendidikan luar sekolah. Mahasiswa mampu merancang dan mendukung kegiatan kolaboratif bersama masyarakat berdasarkan potensi budaya lokal untuk pemenuhan kebutuhan belajar. Jadi, CFPMK ini berkaitan juga dengan pendidikan luar sekolah karena saya mengajar di Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Untuk materinya berupa pengantar mata kuliah dan konsep dasar antropologi, pendekatan dan sejarah antropologi, kebudayaan yang terdiri dari konsep, wujud, unsur, fungsi, dan kaitannya dengan PLS, keberagaman budaya dan multikulturalisme, nilai, norma, simbol, dan identitas budaya, etnosentrisme dan relativisme budaya, pemetaan sosial dan budaya komunitas, sistem sosial, keluarga ekonomi politik, sistem kepercayaan dan kelembagaan budaya, perubahan sosial budaya, analisis sosial budaya dan pengambilan keputusan, kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam PLS, refleksi dan integrasi pembelajaran antropologi. Hal lain terkait dengan mata kuliah ini yaitu metode perkuliahan. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka atau luring dengan harapan antara mahasiswa dengan dosen bisa berinteraksi secara langsung sehingga tercipta suasana akademik yang interaktif. Untuk perangkat pembelajaran dan pelaksanaannya sudah berbasis OB sehingga mahasiswa diajak untuk berpikir kritis menggunakan pendekatan case method dan PJBL. Mahasiswa diajak untuk diskusi interaktif di kelas, kemudian pengumpulan tugas individu dan pengumpulan tugas kelompok. Adapun asesmen secara keseluruhan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu aktivitas partisipatif, bobotnya 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Semuanya ada rubriknya yang secara lengkap tertuang dalam RPS. Secara umum, penilaian tidak hanya menekankan pada ketepatan dalam menjawab suatu pertanyaan, tetapi juga melibatkan aspek lain. Di antaranya adalah komunikasi, kemudian kelengkapan isi, ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas, dan orisinalitas. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pengantar antropologi. Untuk gambaran lebih jelasnya bisa menyaksikan video selanjutnya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Belum. Ya Allah, belum. Meskipun belum, mudah-mudahan teman-teman tetap bersemangat ya mengikuti mata kuliah pengantar antropologi ini. Oke? Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin ya berdoa, mulai.
Selesai. Oke, untuk presensinya nanti silahkan teman-teman mengisi sendiri ya di aplikasi Super. Nanti Ibu tuliskan materinya. Oke. Oke, sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke berapa? 4 ya, keempat. Nah, sebelum memasuki pertemuan keempat atau membahas materi pertemuan keempat ini, alangkah baiknya kita mereview pertemuan minggu lalu. Seperti biasa, Ibu selalu mereview gitu untuk melihat sejauh mana teman-teman memahami materi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, minggu lalu kita membahas terkait dengan apa? Ada yang masih ingat? Ya, apa yuk? Minggu lalu itu kita membahas tentang manusia adalah salah satunya makhluk hidup yang bisa mempelajari, menciptakan, dan juga ibu bahasa budaya. Oke, ada yang lainnya yang masih ingat? Oke? Pertemuan minggu lalu kita juga membahas bahwa manusia itu berbeda dari hewan. Manusia memiliki kemampuan berpikir sendiri, membuat sistem nilai dan sosial. Oke, benar semua ya. Jadi teman-teman masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu. Mengacu pada RPS yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan pertama, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan kebudayaan yang terdiri dari konsep, kemudian wujud, unsur, fungsi, dan kaitan antara kebudayaan dengan pendidikan luar sekolah. Nah, untuk itu, sebentar, kita lihat ada tujuan pembelajaran ya. Setelah selesai pertemuan kita ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk, nah ini bisa dilihat nih. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah selesai pertemuan kita pada hari ini, teman-teman diharapkan mampu memahami konsep, wujud, unsur, dan fungsi kebudayaan. Kemudian juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menguraikan unsur-unsur kebudayaannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kaitan antara kebudayaan dengan pendidikan luar sekolah. Oke. Lanjut. Nah, ini referensi yang teman-teman sudah baca. Ya kan? Sudah baca semua belum tadi malam? Oke, sudah. Nah, kita ke materi saat ini ya. Teman-teman mungkin sering ya berbicara ataupun menulis gitu tentang kebudayaan gitu. Ada yang tahu nggak apa itu kebudayaan? Atau teman-teman bisa mencontohkan kebudayaan itu apa? Gitu. Kebudayaan itu seperti kayak ada pernikahan beberapa suku seperti itu, kayak bahasanya ataupun seperti seni kayak bentuk kayak candi atau segala macam. Itu merupakan salah satu contoh kebudayaan. Bagus. Jadi, kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat ini adalah keseluruhan sistem gagasan atau ide, perilaku atau aktivitas, dan hasil karya atau artefak dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ya, dari definisi ini kita bisa melihat 3 wujud kebudayaan. Yang pertama adalah ide atau gagasan, kemudian perilaku atau aktivitas, dan hasil karya. Nah, kalau gagasan itu ranahnya ada di sini loh. Jadi kita tidak bisa melihat ataupun meraba berupa ide-ide, gagasan seperti itu. Nah, kalau yang tindakan itu kita bisa melihat, kita bisa amati, kita bisa foto gitu. Kemudian kalau yang hasil karya itu bahkan kita bisa pegang. Ada yang bisa memberikan contoh ketiganya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini loh tadi yang saya jelaskan ya. Nah, ini sekarang kita analisis ini. Ini gambar apa? Membatik ya, gambar membatik. Ini Ibu pernah lakukan semester lalu kalau tidak salah di Prodi Pendidikan Luar Sekolah, memberikan pelatihan kepada pemuda-pemuda Dayak untuk membuat batik dengan motif khas Dayak seperti itu. Jadi ini ada proses apa namanya, tahu nggak? Mencanting. Oke, benar, ini mencanting yang ini kan. Kemudian sebelum mencanting itu ada membuat pola, menggambar pola, gitu kan. Kemudian setelah itu nanti apa namanya, dikasih warna. Dikasih warna. Setelah dikasih warna nanti adalah prosesnya, misalnya direbus, kemudian dijemur gitu sampai menghasilkan warna yang bagus. Kemudian
bisa dijahit gitu, bisa menjadi baju gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini, bisakah teman-teman menganalisis kira-kira gagasannya itu apa, aktivitasnya apa, kemudian hasil karyanya apa? Coba, ada yang bisa menjawab? Atau yang mau mencoba menjawab? Nggak apa-apa, salah nggak masalah. Izin menjawab. Ya, silakan. Menurut pemikiran saya, dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa orang-orang tersebut pertama itu mereka memikirkan pola apa yang akan mereka lakukan. Kemudian pada tindakan mereka menuangkan isi pikiran mereka untuk mencanting pada produk batik tersebut, sehingga akan mendapat hasil karyanya pada baju batik misalnya, dan mereka bisa menjual belikan produk tersebut. Oke, dari gambar ini kita bisa melihat wujud kebudayaan. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bisa kita lihat dari bagaimana orang yang ikuti pelatihan ini memikirkan pola, kira-kira pola apa yang cocok untuk digambar gitu. Misalnya pola batang garing atau pola burung enggang gitu kan. Nah, kemudian untuk aktivitas di sini ada aktivitas mencanting gitu. Tapi sebelum mencanting, orang-orang ini itu terlebih dahulu menggambar pola di kain yang sudah saya siapkan gitu. Setelah menggambar bola, kemudian mencanting, setelah itu nanti ada pewarnaan, kemudian dikunci warna tersebut supaya tidak pudar, lalu dijemur seperti itu. Nah, setelah dijemur nanti ada direbus, kemudian dijemur lagi. Ya, itu aktivitasnya atau perilakunya. Kemudian hasil karyanya yaitu berupa kain yang sudah dibatik tadi. Kemudian untuk selanjutnya bisa dijadikan sebagai pakaian atau baju batik gitu. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi kebudayaan. Sebenarnya fungsi kebudayaan itu ada banyak sekali. Tapi di sini yang Ibu tulis hanya ada beberapa saja. Yang pertama sebagai identitas dan solidaritas sosial, kemudian memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik material maupun non-material, kemudian untuk mengatur perilaku manusia. Sebagai identitas, kebudayaan itu bisa menjadi ciri khas atau pembeda gitu, di antara suku satu dengan suku yang lainnya, atau agama satu dengan agama yang lainnya, atau daerah satu dengan daerah yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya bahasa Dayak itu tentu akan berbeda dengan bahasa Banjar atau bahasa Batak, bahasa Jawa. Nah, ini yang dimaksud di sini sebagai identitas. Mereka yang memiliki kesamaan unsur-unsur tersebut, misalnya kesamaan bahasa, tentu akan memiliki rasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kemudian sebagai solidaritas sosial, saya ambil contoh, misalnya ketika upacara keagamaan, mereka akan saling membantu, gitu, saling membantu untuk menyukseskan acara. Disitulah masyarakat tersebut akan semakin solid. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik material maupun non material, gitu ya. Memang benar bahwa kebudayaan itu seperti misalnya HP itu bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mereka yang bekerja sebagai ojek online itu juga membutuhkan peralatan HP untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarganya seperti itu. Kemudian yang non material ini contohnya adalah upacara keagamaan. Upacara keagamaan kan termasuk kebudayaan yang ketika kita mengikuti serangkaian upacara keagamaan, ada semacam pengharapan, ada semacam penghiburan gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan non material, artinya secara psikologis gitu. Kemudian yang ketiga, untuk mengatur perilaku manusia. Kebudayaan itu, baik tertulis maupun tidak tertulis, dapat berfungsi mengatur perilaku kita. Contoh yang tertulis biasanya di aturan-aturan hukum lah, itu sudah bisa kita lihat ya, misalnya undang-undang ataupun kalau di di desa itu ada perdes dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak tertulis, kita bisa melihat orang-orang di pedesaan gitu. Saya ambil contoh di daerah saya sendiri di sana di Jawa sana. Kalau misalnya kita melewati orang yang lebih tua, kita harus munduk-munduk gini. Nah, itu tidak tertulis, tetapi kita lakukan karena itu dianggap sebagai penghormatan kepada orang yang lebih tua seperti itu. Contoh yang lainnya, ketika kita datang bertamu, biasanya kita berjabat tangan. Itu kan tidak tertulis,
Tidak tertulis kan, wah ketika kita akan bertamu harus berjabat tangan. Itu tidak ada tuh peraturan seperti itu. Tapi kita melaksanakan karena turun-temurun. Next. Nah, ini yang saya maksud tadi, unsur-unsur kebudayaan. Sebenarnya unsur-unsur kebudayaan itu ada banyak, tetapi yang universal menurut Klukon yang ada di bukunya Pak Kun tadi itu ada 7. Sudah bisa dipahami ya unsur-unsur kebudayaan tadi? Sekarang kita akan membahas kaitan kebudayaan dengan PLS. Gitu. Kira-kira apa kaitan antara kebudayaan dengan PLS? Izin menjawab, Bu. Jadi kaitan kebudayaan dengan PLS, kan PLS kan Bu itu pendidikan luar sekolah atau bisa juga disebut pendidikan masyarakat yang memang kebanyakan terjun di tengah-tengah masyarakat. Terus masyarakat kan tidak lepas dari kebudayaan. Jika para mahasiswa PLS itu tidak diajar tentang kebudayaan seperti antropologi atau sosiologi atau kaitannya lah, dapat memungkinkan seorang PLS itu tahu tentang kebudayaan yang ada di masyarakat seperti kayak mata pencariannya, pendekatannya. Jadi, ketika kita memahami unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat, itu bisa menjadi acuan untuk mahasiswa prodi pendidikan luar sekolah membuat rancangan pelatihan ataupun penyuluhan ataupun pendidikan masyarakat. Nah, bagaimana jadinya ketika kita memberikan pendidikan atau memberikan pelatihan atau memberikan penyuluhan, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang kebudayaan mereka. Contohnya seperti ini. Di daerah Buntok sana, kemarin saya datang di daerah aliran sungai yang rata-rata masyarakatnya itu kurang fasih berbahasa Indonesia. Mereka fasihnya berbahasa Dayak Bakumpai. Nah, bagaimana jadinya ketika mahasiswa prodi pendidikan luar sekolah memberikan pelatihan atau penyuluhan di sana tanpa memahami dulu unsur-unsur kebudayaannya, dalam hal ini adalah bahasa. Nanti tiba-tiba datang ke sana memberikan pelatihan atau penyuluhan dengan berbahasa Indonesia. Tentu hasilnya kan kurang optimal karena mereka kurang memahami itu. Nah, ketika sebelum memberikan pelatihan atau penyuluhan, kita mengetahui, oh mereka bisanya berbahasa Dayak Bangkumpai. Artinya, sebagai mahasiswa pendidikan luar sekolah atau untuk alumni itu bisa merencanakan, merancang kira-kira narasumber siapa yang tepat gitu. Misalnya mencari narasumber yang tentu bisa Dayak Bakumpai, bahasa Dayak Bakumpai. Nah, itu tentu hasilnya insya Allah akan optimal. Sudah jelas semua ya, teman-teman? Sudah jelas. Nah, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berdiskusi gitu atau membagi kelompok untuk diskusi. Ada yang ditanyakan? Jadi saya ingin bertanya mengenai kebudayaan di era sekarang ini, di era digital ini, apakah kebudayaan pada saat ini masih relevan dengan era digitalisme? Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau yang dimaksud Agus tadi, apakah kebudayaan lokal itu masih relevan di tengah arus globalisasi seperti saat ini? Nah, menurut Ibu sangat relevan, masih sangat relevan. Karena apa? Karena kebudayaan lokal dapat dijadikan sebagai identitas kita. Misalnya, ketika ada rapat, kita memakai baju batik, itu suatu ciri khas kita, seperti itu. Nah, kemudian kebudayaan lokal itu dapat dijadikan sebagai sumber kreativitas dan ekonomi gitu. Sumber kreativitas itu maksudnya sekarang banyak kita lihat di TikTok, mereka mengeksplor kebudayaan-kebudayaan lokal, misalnya makanan khas daerah, kemudian permainan-permainan tradisional yang itu tentu dapat memberikan income terhadap dirinya gitu, karena di TikTok kan ada engagement seperti itu kan. Nah, kemudian untuk wilayah pariwisata, misalnya di Flores di Labuan Bajo, ketika dulu saya ke sana itu di sana banyak dijual tenun-tenun gitu, sedangkan di sana banyak banyak turis gitu kan. Jadi itu merupakan daya tarik sendiri yang harus kita lestarikan dan harus kita tampilkan gitu. Tentu akan memberikan dampak yang positif pada kita karena tidak menutup kemungkinan orang-orang yang dari luar negeri maupun dari luar daerah itu akan tertarik untuk membeli tenun-tenun tersebut. Nah, itulah kenapa kebudayaan lokal itu masih sangat relevan. Sekarang kita akan diskusi kelompok. Silahkan dibentuk kelompoknya menjadi 3.
Di sini sudah ada pertanyaannya, kelompok 1 bisa terlihat ya, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Untuk waktunya nanti dikerjakan selama 20 menit di kertas folio masing-masing, gitu ya. Nanti setelah selesai, masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan gitu, secara bergantian. Kemudian kelompok yang lain silahkan memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Nah, adapun rubrik penilaiannya di sini meliputi partisipasi, format dan gaya penulisan, kemudian pemahaman masalah, analisis data atau isu budaya, kemudian rekomendasi solusi dan komunikasi. Komunikasi itu bisa dilihat dari presentasi ataupun menanggapi presentasi kelompok lain gitu. Jadi untuk partisipasi itu bobotnya 2,5%, format dan gaya penulisan 5%, pemahaman masalah 40%, analisis data atau isu budaya 20%, rekomendasi solusi 20%, dan komunikasi termasuk presentasi tadi 10%. Nah, silakan dilihat deskripsi kriteria penilaiannya ya, silakan dibaca sendiri. Oke, sudah silakan duduk di dekat kelompoknya masing-masing. Selesai? Oke, kalau sudah selesai silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau duluan? Silahkan kelompok lainnya untuk memberi tanggapan atau memberikan pertanyaan. Siapa? Izin dari kelompok kami, Bu. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2 yang sudah menggambarkan situasi perdagangan konvensional secara rinci dan menyajikan solusi yang cukup aplikatif. Pertanyaan dari kelompok kami, apakah strategi yang disampaikan kelompok 1 juga relevan untuk pedagang yang berada di daerah terpencil yang akses internetnya belum stabil dan pasar tradisionalnya juga mulai sepi karena urbanisasi? Sekian dari kelompok kami. Diskusinya sungguh menarik, teman-teman aktif dalam bertanya maupun berpendapat. Nah, terkait dengan bahan diskusi berupa unsur-unsur kebudayaan, cara pengobatan tradisional, sistem mata pencarian, dalam hal ini adalah perdagangan konvensional yang kita angkat. Kemudian kesenian tradisional, bagaimana unsur-unsur kebudayaan tersebut masih bisa bertahan. Tadi ada yang saya highlight yaitu terkait dengan perdagangan konvensional. Perdagangan konvensional itu masih bertahan, terutama di wilayah pedesaan, karena di wilayah pedesaan itu masih sulit jaringan internet, sehingga agak sulit untuk mengikuti perkembangan zaman, misalnya promosi menggunakan media sosial atau jualan dengan sistem online seperti itu. Selain di pedesaan, di perkotaan pun juga tidak semuanya berdagang menggunakan cara-cara yang kekinian atau misalnya dengan media sosial atau Shopee atau Tokopedia seperti itu, karena mereka memiliki pasar sendiri-sendiri. Nah, disinilah yang dibahas tadi bahwa peran PLS itu bisa masuk di situ. Misalnya untuk ke wilayah pedesaan bisa memberikan edukasi bagaimana cara membuat pembukuan, karena tidak mungkin memberikan pelatihan terkait dengan bagaimana jualan melalui online, karena di wilayah pedesaan tersebut di suatu wilayah tertentu lah katakanlah itu tidak memiliki jaringan seperti yang dicontohkan tadi, misalnya di daerah Sumatera Utara di desanya ya, di desa teman-teman tadi. Oke, kemudian untuk wilayah perkotaan, teman-teman PLS bisa memberikan edukasi terkait bagaimana cara jualan online gitu, personal brandingnya bagaimana, kemudian cara membuat logo dan lain sebagainya, itu sangat menarik gitu ya, seperti itu. Sudah jelas semua ya? Sudah. Kalau sudah jelas semua, karena waktunya tinggal sedikit nih, kita ambil kesimpulan bersama-sama. Kira-kira dari 145 menit yang lalu itu sampai sekarang, apa yang masih ingat di pikiran teman-teman? Yang masih diingat itu apa saja? Kita membahas apa sih dari tadi tuh? Ngomong-ngomong terus? Apa? Kebudayaan itu bisa mengatur perilaku orang lain. Oke ya, kebudayaan bisa mengatur perilaku orang lain. Itu masuk kategori
Fungsi. Fungsi ya. Kemudian wujudnya tadi ada berapa? 3 ya, bukan 7. Kalau yang 7 tadi unsurnya. Ya, nggak masalah. Nggak apa-apa, nanti baca lagi ya. Nah, apa saja wujudnya tadi? Gagasan. Oke. Oke, gagasan, aktivitas, dan hasil karya. Kemudian kalau unsur-unsurnya tadi ada apa saja? 7 ya. Apa saja? Mata pencaharian. Ya, mata pencaharian, Teknologi. alat peralatan dan teknologi, bahasa, Sistem religi. Organisasi kerja. oke, Kesenian. terus apa lagi? Sistem pengetahuan. Ya, oke, bagus. Artinya teman-teman masih ingat ya, paham artinya. Kemudian kaitan antara kebudayaan dengan PLS tadi. Gimana? Ya, lupa. Ya, nanti silakan dibaca lagi bahwa kebudayaan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk orang PLS merencanakan dan memberikan pelatihan atau pendidikan kepada masyarakat. Intinya seperti itu, gitu ya. Untuk minggu depan, silahkan baca bukunya ini. Kelihatan nggak? Nah, kemarin kan itu sudah memberikan ininya ya, apa namanya, sovelnya. Nanti silahkan dibaca di rumah sebagai bekal nanti minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya ya. Karena ini waktunya sudah hampir habis, kurang 2 menit lagi. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan.